Sel volta yaitu sel yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik melalui mekanisme reaksi oksidasi reduksi yang terjadi secara spontan. Sel volta disebut pula sebagai sel Galvani karena Galvani diambil dari nama ilmuwan fisiologi berkebangsaan Italia, yaitu Luigi Galvani pada tahun 1737 sampai 1798 yang menemukan fenomena adanya sifat listrik pada tulang. Energi listrik pada sel volta berasal dari pergerakan elektron dari reaksi redoks yang spontan. Sel volta tersusun atas 2,5 sel yang dihubungkan dengan jembatan garam. Jembatan garam ini digunakan untuk menyeimbangkan muatan antara sel yang terdapat dari pipa berisi gel elektrolit. Setengah sel terdiri dari elektroda atau logam dan elektrolitnya. Contoh sel volta yaitu sel yang menggunakan logam Zn dan Cu. Ketika rangkaian ditutup, kedua logam tersebut dapat bereaksi secara spontan dan mengalirkan listrik. Logam Zn teroksidasi menjadi Zn2+, sedangkan pada sel Cu terjadi reduksi Cu2+ menjadi Cu. Jadi, selama pemakaian sel volta, massa logam Zn akan berkurang, sedangkan logam Cu menjadi bertambah. Kutub-kutub listrik dalam sel volta disebut elektrode. Elektrode dalam sel volta yaitu anode dan katode. Pada anode, reaksi mengalami oksidasi dan melepaskan elektron, serta bermuatan negatif. Pada katoda, reaksi mengalami reduksi, serta menerima elektron dan bermuatan positif. Reaksi pada sel volta dituliskan dalam bentuk notasi sel. Urutan penulisan elektrode dalam sel volta adalah oksidasi reduksi, di mana reaksi yang mengalami oksidasi ditulis lebih dulu, dilanjutkan dengan garis 2 yang merupakan lambang jembatan garam, dan setelahnya baru reaksi yang mengalami reduksi. Bagaimana cara menentukan anoda dan katoda, dan bagaimana cara menghitungnya? Perhatikan rumus berikut. E0 sel sama dengan E0 katoda dikurang E0 anoda. Potensial sel standar E0 sel harus bernilai positif agar reaksi terjadi spontan, sehingga E0 anoda harus lebih kecil dari E0 katoda. Kegunaan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu akumulator atau aki. Akumulator menggunakan timbal Pb sebagai anoda, timbal oksidasi PbO2 sebagai katoda, dan asam sulfat H2SO4 sebagai elektrolit. Reaksi yang terjadi dalam akumulator yaitu pada anoda Pb tambah SO4 2- menghasilkan PbSO4 ditambah 2E-. Sedangkan pada katoda terjadi PbSO4 ditambah 4H+ ditambah SO4 2- tambah 2E- menghasilkan PbSO4 ditambah 2H2O. Yang kedua yaitu baterai litium. Di keterangan tertulis baterai litium ion. Baterai tersebut menggunakan elektroda litium. Yang ketiga yaitu sel bahan bakar. Merupakan suplai masa depan yang ramah lingkungan karena menggunakan gas oksigen dan hidrogen yang bereaksi redoks menghasilkan energi listrik yang cukup tinggi. Reaksi yang terjadi adalah pada katoda O2 ditambah 2H2O ditambah 4E- menghasilkan 4
2OH- dan pada anoda H2 ditambah 2OH- menghasilkan 2H2O ditambah 2E-. Pada reaksi selnya O2 ditambah 2H2 menghasilkan 2H2O. Contoh soal untuk sel volta nomor 1 yaitu diketahui potensial reduksi standar beberapa logam berikut ini. Nah, manakah dari sel berikut yang merupakan sel volta? Penyelesaiannya dengan syarat sel volta yaitu dapat bereaksi spontan ditandai dengan potensial sel yang positif. Dengan rumus E0 sel sama dengan E0 katoda dan anoda, maka potensial sel positif didapat apabila E0 anoda lebih kecil dari E0 katoda tanpa perlu dihitung. Notasi sel sebelah kiri adalah anoda, sedangkan sebelah kanan adalah katoda. Misal untuk soal A, Mg2+ adalah anoda, E0-nya sama dengan min 2,35 V. Untuk Cu2+ menjadi Cu adalah katoda. E0 sama dengan positif 0,32 V. Karena E0 anoda yaitu Mg lebih kecil dari E0 katoda pada Cu, maka sel Mg menjadi Mg2+, Cu2+ menjadi Cu merupakan sel volta. Untuk cara cepatnya sendiri yaitu dengan melihat apakah setengah sel kiri lebih memiliki E0 lebih kecil. Nah, dengan pengerjaan seperti itu, maka yang merupakan sel volta adalah A, B, D, dan E. Contoh soal yang kedua yaitu apabila suatu sel volta menggunakan logam Ag dan Zn, tentukan anoda, katoda, reaksi yang terjadi, notasi, dan potensial selnya. Diketahui potensial reduksi Ag dan Zn sebagai berikut. Jadi untuk pembahasannya yaitu anoda memiliki E0 lebih kecil, maka Zn adalah anoda dan Ag adalah katoda. Maka reaksi sel tersebut yaitu pada anoda Zn menghasilkan Zn2+ ditambah 2E-, katoda Ag plus ditambah E- menghasilkan Ag, dan pada reaksi selnya Zn ditambah Ag plus menghasilkan Zn2+ ditambah Ag. Notasi selnya yaitu Zn menjadi Zn2+, Ag plus menjadi Ag. Jadi untuk E0 selnya sama dengan E0 katoda dikurang E0 anoda, menghasilkan 0,79 V untuk katoda dikurang min 0,78 V untuk anoda. E0 yang dihasilkan yaitu 1,57 V.